Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 618. Awalnya, bagi Luo Xiu, mengikuti ujian untuk menjadi master formasi tingkat 4 hanyalah formalitas belaka. Namun, dengan cepat dia tenggelam dalam keajaiban perubahan dan penguraian jejak-jejak formasi, matanya memancarkan cahaya penuh dedikasi. Dia menemukan bahwa dengan terus menguraikan metode pemecahan formasi, dia bisa memverifikasi banyak dugaan dan pemahamannya tentang seni formasi. Bahkan hal-hal yang sebelumnya tampak berbeda, setelah melalui banyak penalaran, tiba-tiba menjadi jelas, seolah-olah mendapat pencerahan yang luar biasa. Waktu terus berlalu, meskipun ujian yang diberikan oleh sekte tidak terlalu sulit, banyak murid hanya mampu menemukan beberapa metode pemecahan formasi. Mereka yang mampu menemukan lebih dari 10 metode pemecahan hanya sedikit. Perlahan-lahan, beberapa murid mulai menyerah. Wajah mereka tampak muram dan mereka menghela napas panjang. Banyak di antara mereka telah terjebak pada level master formasi tingkat 3 selama bertahun-tahun dan belum berhasil melangkah lebih jauh menjadi master formasi tingkat 4. Di antara mereka, ada juga beberapa yang memiliki kekuatan pada tingkat dewa dan telah menguasai hukum asal tingkat kedua. Namun, bakat mereka dalam seni formasi tidak terlalu menonjol. Seiring berjalannya waktu, dari ribuan murid yang mengikuti ujian, hanya kurang dari 100 orang yang tetap bertahan, terus berusaha menguraikan perubahan formasi. Di antara 100 orang ini, mayoritas murid tampak lelah, dengan mata memerah. Mereka berusaha keras menguraikan formasi tersebut dengan kesadaran spiritual mereka yang terus bekerja tanpa henti. Namun, Luo Xiu tetap tenang dan stabil. Sesekali, dia mengambil giok di tangannya dan mencatat metode pemecahan formasi yang berhasil dia temukan. Ketenangan dan sikapnya yang santai menarik perhatian banyak orang. Bahkan tetua yang bertugas mengawasi ujian dari udara memandangnya dengan senyum di bibir. Tetua ini adalah salah satu dari 6 tetua aliran seni formasi. Dia berada di sana ketika Luo Xiu ditunjuk sebagai murid inti oleh tetua tertua. Oleh karena itu, dia sangat menyadari bakat luar biasa Luo Xiu dalam seni formasi. 4 jam berlalu, dan dari 100 orang yang tersisa, lebih dari setengahnya memilih untuk menyerah. Wajah mereka pucat karena kelelahan spiritual yang mendalam. Waktu terus berlalu tanpa disadari, hingga akhirnya hanya tersisa kurang dari 10 orang yang masih bertahan. Setelah beberapa saat lagi, hanya 2 orang yang masih mencoba menguraikan metode pemecahan formasi di atas panggung. 2 orang ini adalah Luo Xiu dan seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian murid luar. Pria parubaya ini cukup terkenal di antara murid luar. Dikatakan bahwa dia telah menjadi master formasi tingkat 3 selama lebih dari 100 tahun, dan mencapai hukum asal tingkat kedua beberapa dekade yang lalu. Dia sangat percaya diri dapat lulus ujian ini. Sudah mencapai batasnya, setelah beberapa saat, pria parubaya itu menutup matanya, merasakan kelelahan mendalam pada kesadarannya dan matanya terasa perih. Dia tahu bahwa menemukan 10 metode pemecahan formasi sudah cukup untuk lulus, tetapi yang dia butuhkan bukan hanya lulus. Dia ingin menjadi yang terbaik di antara semua peserta ujian dan mendapatkan perhatian semua orang. Mungkin dengan cara ini, dia bisa mendapatkan pengakuan dari para tetua, yang akan memudahkan jalannya di masa depan. Tidak ada yang bisa melebihi saya, pikirnya dengan percaya diri. Dia perlahan bangkit dan meletakkan giok di tangannya. Matanya tiba-tiba tertuju pada Luo Xiu, yang masih duduk di atas panggung, terus menguraikan formasi. Dia masih bertahan. Pria parubaya itu mengernyit, tetapi kemudian menunjukkan senyuman mengejek. Bertahan lebih lama tidak, berarti hasil yang lebih baik. Dalam waktu yang sama, aku bisa menemukan 76 metode pemecahan. Orang lain mungkin hanya bisa menemukan 50 metode, dan itu sudah sangat bagus. Pikiran serupa dimiliki oleh orang lain. Semua murid yang telah selesai ujian mulai memperhatikan Luo Xiu yang belum berhenti dari posisinya di atas panggung. Orang ini jelas-jelas hanya membuang-buang waktu. Jika dia tidak bisa menemukan metode pemecahan, apa gunanya terus bertahan? Seorang murid bergumam dengan nada tidak puas. Tidak juga, orang ini mengenakan jubah ungu, yang berarti dia adalah murid inti. Setiap murid inti pasti memiliki bakat luar biasa dalam seni formasi. Bakat tinggi memang penting, tetapi seberapa banyak yang bisa dipahami oleh orang muda seperti dia? Usianya tidak mungkin lebih dari 100 tahun. Apa yang bisa dia pahami tentang keajaiban seni formasi? Mengulur waktu, mencari perhatian, dan berpura-pura mendalam. Betapa tidak tahu malu. Banyak komentar yang penuh kecemburuan dan iri hati diutarakan terhadap Luo Xiu, terutama karena statusnya sebagai murid inti yang dianggap memiliki bakat luar biasa. Namun, meskipun banyak yang tidak menyadarinya, tetua yang bertanggung jawab atas ujian ini justru terlihat sangat terkejut.
Dia telah menggunakan kesadarannya untuk melihat giok di tangan Luo Xiu dan menemukan bahwa giok tersebut telah mencatat 114 metode pemecahan formasi. Aku bilang formasi ini memiliki 113 metode pemecahan. Tapi, anak ini bisa menemukan lebih banyak. Bakat macam apa yang dia miliki untuk bisa melakukan hal seperti itu? Sang tetua sangat terkejut karena dia tahu bahwa Luo Xiu baru bergabung dengan aliran seni formasi selama setahun. Bakat sejati yang sangat langka, pikir sang tetua. Bahkan leluhur aliran seni formasi sekte Tai Lai yang biasanya duduk tenang, mulai memperhatikan perkembangan ini. Setelah beberapa saat lagi, Luo Xiu perlahan bangkit dari posisinya dan meletakkan giok di tangannya. Dia mendengar bisikan-bisikan dari kerumunan di sekelilingnya. Banyak yang mengira dia sengaja mengulur waktu untuk menarik perhatian. Yang mulia tetua, ujian putaran pertama sudah selesai. Mungkinkah hasilnya dapat diumumkan sekarang? Pria parubaya dari murid luar tiba-tiba angkat bicara. Di antara semua peserta ujian kali ini, dia yakin bahwa tidak ada yang lebih unggul darinya. Setelah hasil diumumkan, dia percaya dirinya akan menjadi yang pertama. Dia bahkan merasa lebih senang karena ada seorang murid inti muda yang bisa dia kalahkan, yang akan semakin meningkatkan reputasinya. Saat memikirkan hal ini, pria parubaya itu menatap Luo Xiu dengan penuh tantangan, senyum mengejek muncul di wajahnya. Apa gunanya menjadi murid inti? Pada akhirnya, kamu hanya akan menjadi batu loncatan bagi Wang. Tetua yang bertugas memimpin ujian menarik napas dalam-dalam. Dia mengulurkan tangan dan mengambil giok milik Luo Xiu, matanya bersinar tajam. Di dalam giok itu, tercatat 120 metode pemecahan formasi, melebihi dari apa yang dia sebutkan sebelumnya, yaitu 113 metode. Meskipun ujian ini hanya menggunakan formasi yang relatif sederhana dari master formasi tingkat 4, pencapaian ini menunjukkan bahwa Luo Xiu memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang formasi tingkat ini, hingga mencapai tingkat yang luar biasa. Setidaknya dalam hal formasi tingkat 4, bahkan tetua ini, yang adalah seorang ahli, harus mengakui bahwa kemampuan Luo Xiu melampaui dirinya. Ujian putaran pertama, Ye Haoran mendapatkan peringkat pertama. Mereka yang menemukan kurang dari 10 metode pemecahan, dinyatakan gagal. Ketika tetua itu mengumumkan hasilnya, kerumunan murid mendadak gempar. Peringkat pertama, bukankah dia hanya berpura-pura mendalam? Ternyata dia benar-benar memiliki kemampuan. Dengar-dengar, dia baru 1 tahun bergabung dengan sekte ini, dan saat itu hanya seorang master formasi tingkat 1. Bakat formasinya luar biasa. Wajah pria parubaya yang tadinya penuh dengan keyakinan berubah menjadi sangat muram. Mengingat bagaimana dia tadi meremehkan Luo Xiu, dia merasa sangat malu. Sekarang dia menyadari bahwa itu semua hanyalah kesombongan dirinya. Putaran kedua ujian, Ye Haoran tidak perlu mengikuti. Dia langsung diakui sebagai master formasi tingkat 4. Kalimat tetua itu menciptakan kegemparan yang lebih besar di antara kerumunan. Bahkan Luo Xiu sendiri tidak menyangka bahwa dia akan langsung lulus tanpa perlu mengikuti putaran kedua ujian. Leluhur ingin bertemu denganmu. Pada saat itu, seorang tetua lain muncul, menatap Luo Xiu dan berkata dengan suara yang dalam. Leluhur, pikir Luo Xiu, dia tahu bahwa hanya para dewa raja di dunia bintang utara yang layak disebut sebagai leluhur. Di sekte Tai Lai, terdapat 2 aliran besar. Leluhur dari aliran seni bela diri adalah seorang dewa raja, sementara leluhur dari aliran seni formasi adalah Master Tai Yun, seorang master formasi tingkat 7 yang hampir mencapai tingkat 8. Di puncak tertinggi aliran seni formasi, terdapat sebuah gua yang merupakan tempat meditasi dan pelatihan Master Tai Yun. Tai Yun memiliki status yang sangat dihormati dalam aliran seni formasi. Bahkan para tetua tidak diizinkan memasuki tempat pelatihannya tanpa undangan. Dikatakan bahwa Tai Yun bukan hanya seorang master formasi yang hampir mencapai tingkat 8, tetapi juga seorang master alkimia tingkat 7 dan seorang master pemurni senjata tingkat 7. Dia juga memiliki kekuatan setara dengan Dewa Raja, yang membuat posisinya jauh lebih tinggi dibandingkan leluhur dari aliran seni bela diri. Kehadiran Tai Yun membuat posisi sekte Tai Lai kokoh, karena keahliannya dalam seni formasi membuat sekte ini tidak berani diremehkan oleh kekuatan lain. Seorang dewa raja yang juga hampir mencapai tingkat 8 dalam seni formasi bisa, dengan persiapan yang cukup, melawan lebih dari selusin dewa raja lainnya sendirian. Di dalam gua, Luo Xiu akhirnya bertemu dengan Tai Yun, sosok yang legendaris. Dia mengenakan jubah putih, rambut dan janggutnya putih, dan senyum tenang menghiasi wajahnya. Murid gerbang dalam Ye Haoran, memberikan hormat kepada leluhur, kata Luo Xiu sambil maju dan memberi hormat dengan penuh hormat. Dia tidak berani menggunakan kesadarannya untuk mengamati kekuatan Tai Yun. Orang tua ini terasa sangat misterius, dan sedikit saja kesalahan dalam menyembunyikan kekuatannya bisa membuat Luo Xiu terungkap. Bakatmu sangat baik, Tai Yun menatap Luo Xiu dari atas hingga bawah sambil tersenyum. Ada aura hukum ruang di tubuhmu. Ini menunjukkan bahwa kamu telah memahami keajaiban hukum ruang dan bahkan telah merasakan esensi dari hukum asal. Dengan kultivasi pada tingkat kaisar bela diri,
bisa mencapai ini, kamu adalah bakat yang sangat luar biasa. Dalam dirimu, aku melihat harapan. Mungkin di masa depan, kamu akan mencapai hal-hal yang bahkan aku tidak bisa capai. Taeyun terus menatap Luo Xiu dengan tajam. Sekte ini tidak dapat melacak asal-usulmu. Kami tidak dapat menemukan sedikit pun petunjuk tentang masa lalumu. Namun, aku tidak peduli tentang asal-usulmu, aku hanya peduli pada bakatmu. Bakatmu layak untuk mewarisi jalurku, kata Taeyun sambil tersenyum. Pada saat itu, Luo Xiu merasakan aura kematian yang lemah dari tubuh orang tua ini. Jelas, Taeyun sudah mendekati akhir hidupnya. Api kehidupan di tubuhnya sangat lemah, dan dia mungkin hanya memiliki kurang dari 10 tahun lagi untuk hidup. Seorang dewa raja, bahkan di tingkat awal, memiliki masa hidup hingga jutaan tahun. Kehidupan panjang Taeyun membuat Luo Xiu sangat terkejut. Luo Xiu sendiri baru berlatih seni bela diri selama kurang dari 100 tahun, tetapi dia sudah merasakan bagaimana kerasnya kehidupan dan perubahan dunia. Namun, Taeyun telah hidup selama jutaan tahun. Pengalaman hidupnya pasti sulit dipahami oleh orang lain. Meskipun Taeyun tidak mengatakannya secara langsung, Luo Xiu bisa merasakan bahwa dia mengetahui niat Luo Xiu bergabung dengan Sekte Tai Lai adalah karena tujuan tertentu. Namun, Taeyun tidak peduli. Yang dia pedulikan hanyalah apakah bakat Luo Xiu layak untuk mewarisi ilmunya. Taeyun adalah pilar bagi aliran seni formasi di Sekte Tai Lai. Sepanjang jutaan tahun hidupnya, dia tidak pernah menemukan penerus yang cocok. Ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Namun, pada Luo Xiu, dia melihat secercah harapan untuk mewujudkan harapan tersebut. Bersambung.